warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Deski, NIM 2025302012 dari kelompok 12. Ingin mempresentasikan tentang arsitektur komputer modern dan embedded system. Latar belakang dari presentasi kami ini, perkembangan teknologi komputer saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan, tetapi juga efisiensi dan otomatisasi komputer. Kini tidak hanya hadir dalam PC, tetapi juga tertanam dalam berbagai perangkat sehari-hari dan sistem industri. Oleh karena itu, pemahaman tentang arsitektur komputer modern dan embedded system menjadi sangat penting. Tujuan pembahasan memahami arsitektur komputer modern. Tujuan ini adalah untuk memahami arsitektur dan cara kerja komputer modern serta perkembangan teknologi seperti multicore dan sistem paralel yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi. 2. Menjelaskan embedded system. Agar memahami konsep sistem komputer tertanam yang dirancang untuk menjalankan fungsi khusus secara otomatis dan efisien. Dan ketiga, mengenal single board komputer. Bertujuan untuk memahami komputer sederhana dalam satu papan serta penggunaannya dalam pengembangan sistem kecil seperti load dan prototyping. Dan yang terakhir, keempat, mengetahui penerapan pada otomasi industri. Agar memahami penggunaan komputer dan embedded system dalam otomasi industri untuk meningkatkan efisien dan mengurangi kesalahan manusia. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen dalam sistem komputer bekerja, tersusun dan saling berinteraksi untuk menjalankan instruksi. Arsitektur ini mencakup desain perangkat keras, hardware, serta bagaimana perangkat tersebut mendukung proses pengolahan data, penyimpanan, dan komunikasi antar komponen. Selain itu, arsitektur komputer juga menentukan bagaimana suatu sistem dapat mengeksekusi program secara efisien, cepat, dan stabil sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Komponen utamanya seperti CPU, memori, input, dan output. Arsitektur komputer modern. Arsitektur komputer modern dirancang untuk mendukung kinerja tinggi melalui pengguna multicore, prosesor, dan paralel processing, sehingga mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem modern juga memperhatikan efisiensi energi agar perangkat dapat bekerja optimal tanpa konsumsi daya dan berlebihan, terutama pada perangkat mobile dan embedded system. Di samping itu, arsitektur komputer modern telah terintegrasi dengan berbagai teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) yang memungkinkan komputer tidak hanya memproses data, tetapi juga mampu menganalisis, mengambil keputusan, dan berkomunikasi dengan perangkat lain secara otomatis. Hal ini menjadikan sistem komputer semakin cerdas, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan teknologi masa kini. Karakteristik arsitektur modern. Yang pertama, multicore processing, banyak inti untuk menjalankan tugas sekaligus. Kedua, parallel computing, proses dilakukan bersamaan agar lebih cepat. Ketiga, efisiensi energi, hemat daya dengan performa tetap tinggi. Dan yang terakhir, keempat, dukungan AI dan IoT, mendukung sistem pintar dan perangkat terhubung.
Embedded System. Embedded System adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk menjalankan fungsi tertentu dan tertanam dalam suatu perangkat. Berbeda dengan komputer umum, sistem ini bekerja secara otomatis dan biasanya tidak terlihat langsung oleh pengguna. Sistem ini umumnya berdiri dari kombinasi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software yang saling terintegrasi. Embedded System banyak digunakan karena mampu bekerja secara efisien, cepat, dan stabil dalam menjalankan tugas yang spesifik sesuai kebutuhan perangkat tersebut. Karakteristik Embedded System. Embedded System memiliki beberapa ciri khas utama, yaitu bekerja secara real-time. Sistem harus merespon input dengan cepat dalam waktu tertentu agar tidak terjadi kesalahan proses. Kedua, dirancang untuk fungsi spesifik. Sistem hanya menjalankan tugas tertentu, tidak seperti komputer umum yang multifungsi. Ketiga, memiliki sumber daya terbatas, biasanya menggunakan memori dan proses dengan kapasitas kecil untuk efisiensi biaya dan daya. Dan yang terakhir, keempat, konsumsi daya rendah, dirancang agar hemat energi sehingga cocok digunakan dalam perangkat elektronik jangka panjang. Contoh embedded system: mesin cuci otomatis. Mesin cuci otomatis menggunakan sistem tertanam untuk mengatur siklus pencucian seperti pengisian air, putaran, dan pengeringan secara otomatis berdasarkan program yang dipilih. Microwave embedded system mengontrol waktu pemanasan, suhu, dan mode memasak sehingga makanan dapat dipanaskan dengan tepat dan aman. Sistem kendaraan digunakan pada fitur seperti ABS, airbag, dan kontrol mesin untuk meningkatkan keamanan, efisiensi bahan bakar, dan performa kendaraan. Smart home mengatur perangkat rumah seperti lampu, AC, dan keamanan secara otomatis atau melalui aplikasi sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Analisis singkat. Embedded System banyak digunakan karena kemampuannya dalam menjalankan tugas secara efisien dan stabil. Sistem ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan secepat respon tinggi dan kendalaan seperti pada perangkat medis dan industri. Single board komputer adalah komputer lengkap yang dibangun dalam satu papan sirkuit. Semua komponen seperti prosesor, memori, dan input dan output sudah terintegrasi sehingga lebih praktis dan hemat ruang dibandingkan komputer konvensional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Syaputra. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Contoh single board di komputer atau SBC. Jadi SBC itu ada 3. Yang pertama, Raspberry Pi. Merupakan SBC paling populer yang sering digunakan untuk pembelajaran, pengembangan IoT, dan proyek sederhana. Memiliki komunitas besar sehingga mudah mencari referensi dan dukungan. Yang kedua ada BeagleBone, SBC yang lebih fokus pada kebutuhan industri dan pengembangan sistem yang membutuhkan kontrol hardware lebih detail, cocok untuk aplikasi embedded yang lebih kompleks.
Yang ketiga ada Orange Pi, yaitu alternatif dan Raspberry Pi dengan harga lebih terjangkau, memiliki spesifikasi yang cukup tinggi sehingga sering digunakan untuk kebutuhan multimedia dan server kecil. Fungsi SBC dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama ada prototyping system, yang kedua ada pengembangan IoT, yang ketiga ada pembelajaran teknologi komputer, dan yang keempat ada sistem kontrol sederhana. Perbandingan antara SBC dan PC. Jika dibandingkan dengan komputer biasa, SBC memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, konsumsi daya yang rendah. Namun dari segi performa, PC masih lebih unggul karena dirancang untuk kebutuhan umum dan multitasking. Sistem otomatis industri. Sistem otomatis industri adalah penggunaan teknologi untuk mengontrol proses produksi secara otomatis. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisien, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kualitas produk. Komponen otomatis industri, yaitu ada 3. Yang pertama sensor input. Sensor berfungsi untuk mendeteksi kondisi fisik di lingkungan seperti suhu, tekanan, cahaya, atau gerakan. Data yang diperoleh dari sensor akan dikirim ke sistem untuk diproses. Contohnya sensor suhu, sensor cahaya, dan sensor proximity. Yang kedua ada controller. Controller adalah pusat pengolahan data. Komponen ini menerima input dari sensor, kemudian memprosesnya berdasarkan program atau logika tertentu untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Contohnya PLC, yaitu Programmable Logic Controller. Dan contoh yang kedua microcontroller. Yang ketiga ada aktuator. Outputnya, aktuator berfungsi untuk menjalankan perintah dari controller dalam bentuk aksi nyata. Komponen ini mengubah sinyal menjadi gerakan atau tindakan fisik. Contohnya motor listrik, valve atau katup. Katup ini yaitu klep. Kalau biasa bahasa mesinnya klep. Dan ada arsitektur dalam otomasi. Dalam sistem otomasi industri, arsitektur komputer berperan dalam mengatur alur kerja, yaitu ada 3 alur kerja. Sensor yang berfungsi untuk mengambil data, controller yaitu berfungsi untuk mengolah data, aktuator fungsinya untuk menjalankan aksi. Jadi peran embedded system menjadi inti dari otomasi industri karena berfungsi sebagai pengendali utama. Sistem ini memastikan setiap proses perjalanan sesuai dengan program yang telah ditentukan sehingga produksi dapat berjalan secara konsisten dan efisien. Jadi kesimpulannya tuh, arsitektur komputer modern meningkatkan performa dan efisiensi. Dan embedded system banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang ketiga yaitu SBC. SBC ini mempermudah pengembangan sistem kecil. Yang keempat, kesimpulannya yaitu otomasi industri sangat bergantung pada sistem komputer. Secara keseluruhan, teknologi ini saling berintegrasi dalam mendukung perkembangan industri modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.